Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Miss Grace. Hari ini kita akan belajar apa bersama Miss Grace? Nah, coba anak-anak perhatikan modul tematiknya di pembelajaran 5 halaman 14. Ya, di sana ada materi tentang mempraktikkan ungkapan petunjuk dengan bermain peran. Ya, di sana anak-anak bisa lihat seperti yang ada di video ini, ada gambar seperti ini ya. Ada bacaan juga, Nina selalu menjaga kerapian kamarnya dan meletakkan benda pada tempatnya. Nah, ayo bantu Nina merapikan lemarinya, hubungkan pakaian dengan bayangan yang tepat. Nah, di sini ada bayangan bajunya ya, baju dan celananya. Dan di bawahnya ini baju dan celana yang ada di lantai kamarnya Nina. Nah, sekarang anak-anak coba bantu Nina ya untuk merapikan pakaiannya dengan cara kita menghubungkan pakaiannya dengan bayangan yang tepat. Oke, kita lihat gambar yang pertama di sini. Baju yang warna hijau ini atau sweater ya. Kita hubungkan kemana kira-kira? Ya, anak-anak bisa perhatikan garis yang sudah habis bantu di sini ya. Berikutnya yang celana. Ya. Nanti anak-anak hubungkan ya garis celana tersebut dengan bayangannya. Berikutnya situ. Lalu yang dress itu sesuai dengan bayangannya. Dan yang terakhir kemeja tersebut sesuai dengan bayangannya. Ya. Nah, sudah. Selanjutnya di situ ada percakapan ya. Ayo membaca. Coba anak-anak perankan percakapan berikut bersama temanmu. Karena di sini kita tidak di dalam kelas, jadi anak-anak kita praktekkan bersama Miss dan anak-anak Miss yang jadi Nina, anak-anak yang jadi Nina, Miss yang jadi ibu. Oke? Kita coba ya. Nina dulu yang ngomong. Misalnya sambil Miss baca juga bantu. Lemari pakaianku sudah berantakan, Bu. Betul, Nina. Ayo rapikan lemari pakaianmu. Bagaimana cara merapikannya, Bu? Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya. Baik, Bu. Lalu apa lagi? Lipatlah pakaian dengan rapi. Letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Nah, coba anak-anak tunjukkan kalimat petunjuk dan kalimat tanggapan pada percakapan di atas atau percakapan di samping ya. Kalau di buku anak-anak percakapannya di atas. Lalu cobalah membuat kalimat petunjuk dan kalimat tanggapannya. Gunakan kalimatmu sendiri. Nah, kalau dalam percakapan ini yang mana kira-kira kalimat petunjuknya? Ya, yang disampaikan oleh ibu ya. Tadi kan Nina bertanya bagaimana cara merapikannya. Lalu ibu memberi petunjuk kepada Nina. Pertama, pisahkan pakaian sesuai jenisnya. Kemudian tanggapannya Nina yang mana? Ya, di bawahnya ya. Baik, Bu, itu tanggapannya Nina. Kemudian kalimat petunjuk berikutnya. Ya, yang ibu katakan lagi, lipatlah pakaian dengan rapi, letakkan jenis pakaian yang sama di tempat yang sama. Itu kalimat petunjuk juga ya. Kemudian tanggapannya Nina yang di bawahnya ya, baiklah, sekarang aku mengerti. Terima kasih, Bu. Aku akan merapikan lemariku sekarang. Nah, itu kalimat tanggapan dan petunjuk dari percakapan yang sudah ada di buku anak-anak tersebut ya. Nah, selanjutnya anak-anak coba buat di lembar yang kosong di modul anak-anak kalimat petunjuk satu saja atau boleh beberapa sebisa anak-anak kalimat petunjuk dan tanggapannya bagaimana ya. Percakapan yang singkat saja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke muatan matematika ya. Di sana ada melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Kira-kira bagaimana ya langkah-langkahnya? Kalau kemarin kan kita sudah ya belajar juga melakukan pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek ini. Nah, misalkan ulangi kembali untuk menjelaskan. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, bilangan disusun ke bawah. Tentu saja karena kita akan menyusun sebuah bilangan ya.
Nomor 2, luruskan bilangan sesuai nilai tempatnya. Nilai tempatnya yang mana? Satuan dan puluhan. Kalau satuan, hasilnya dikurangi dengan satuan, dihitung juga satuan dengan satuannya. Kalau puluhan, puluhan dengan puluhan. Jadi nilai tempatnya harus sama dihitungnya. Nomor 3, lakukan pengurangan pada setiap nilai tempatnya. Ya, di sini contoh Miss kasih 1, ada bilangan 39 dan 24. Kita kurangi ya, karena di sini kita belajar melakukan pengurangan bilangan dengan cara bersusun pendek. Ya, kira-kira hasil dari 39 dikurang 24 berapa ya? Ada yang tahu? Ya, kita coba sama-sama ya. Yang pertama, seperti langkah-langkahnya apa yang kita lakukan? Ya, kita menjumlahkan atau meluruskan dulu bilangan satuan dengan satuannya, kemudian puluhan dengan puluhannya. Yang pertama satuannya dulu, kemudian baru kita kurangi puluhannya, ya, supaya hasilnya sama ya. Maksudnya tidak puluhan dengan satuan dikurangi, tapi satuan dengan satuan yang dikurangi dan puluhan dengan puluhannya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini 39, yang mana puluhannya 3 atau 9? Ya, 3. Kemudian berarti satuannya 9. Berikutnya juga yang bilangan 24, yang mana puluhannya, angka yang di depan itu puluhan ya. 2 puluhan, kemudian 4-nya berarti satuan. Nah, seperti tadi sudah katakan, kalau kita perlu mengurangi satuan dengan satuannya, jadi kita kurangi dulu 9 dikurang 4 berapa? Siapkan jarinya anak-anak. 9 dikurangi 4 jarinya, 1, 2, 3, 4. Berarti sisa berapa jarinya? Iya, sisa 5. Jadi 9 kurang 4 adalah 5. Kemudian 3 dikurang 2 berapa? 1. Berarti puluhannya kita sudah dapat ya dengan satuannya. 1 puluhan ditambah 5 satuan, jadi hasilnya 15. Miss yakin pasti semuanya sudah pintar-pintar ya jawab soal seperti ini. Ya, kita sudah dapat hasilnya nih. Dari 39 dikurangi 24 adalah 15. Ya, untuk selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada di buku modul anak-anak halaman 15. Oke? Baik anak-anak, Miss rasa sekian untuk pembelajaran 5. Nanti kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.